1980-an. Kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4 sama sekali belum dikenal di kampung. Jika warga bepergian ke kampung-kampung lain, mereka harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer. Jarak paling dekat dari kampung adalah lokasi pasar yang berada di desa sebelah. Jaraknya sekitar 2 kilometer. Jika hendak ke pasar, mereka perlu bangun pukul 4:30 mempersiapkan semuanya. Lalu berangkat ke pasar pada pukul 5 subuh menggunakan obor sebagai penerangan. Bagi warga yang sudah mampu membeli senter, mereka tidak perlu repot membawa obor. Pasar biasanya tutup pukul 9 tepat. Itulah mengapa mereka perlu berangkat pada jam 5 subuh. Seperti juga Bu Nur, nama samaran. Pagi-pagi setelah menyiapkan segala macam keperluan, berangkatlah si ibu ke pasar dengan senter di tangannya. Subuh itu, Bu Nur agak terlambat dikarenakan ia masih membujuk anak semata wayangnya yang juga terbangun ketika dirinya bangun. Perempuan itu berjalan melewati jalan setapak yang kadang menanjak, kadang pula menurun. Beliau adalah orang yang terbilang baru di kampung ini. Seluk-beluk jalan belum terlalu dikuasainya. Meskipun begitu, sebagai orang baru, ia tidak manja dengan keadaan. Dilewatinya setiap jalan dengan berpedoman pada petunjuk orang-orang sekampungnya. Pengalaman bepergian ke pasar pada waktu subuh pun masih baru baginya. Namun Bu Nur dengan semangat menjalani pekerjaan barunya ini. Untuk urusan takut, Bu Nur tidak terlalu memperdulikan. Yang ada di kepalanya saat itu ialah sampai di pasar tanpa tersesat dan pulang kembali dengan selamat. Melalui sebuah persimpangan, ia melihat beberapa buah obor dari sela semak-semak tinggi yang mengapit jalan beberapa puluh meter di depannya. Mungkin sekitar 3 atau 4 obor. Itu adalah warga lain. Juga hendak berbelanja ke pasar. Jalan setapak yang dilaluinya kini mulai memasuki kawasan persawahan. Beberapa buah sawah milik warga terlihat di sisi kanan dan kiri. Pohon rumbia berdiri tegak pada pinggiran sawah-sawah itu. Beberapa sawah di kampung ini yang telah diperhatikan olehnya, selalu saja pohon rumbia menjadi ikon yang penting. Sangat jarang sawah tanpa pohon rumbia di pinggirannya. Mungkin karena tumbuhan satu ini dimanfaatkan daunnya oleh petani sebagai atap pondok atau sagunya sebagai makanan ketika musim paceklik tiba. Saat melewati sebuah tikungan, Bu Nur melihat sebuah siluet seekor kerbau berdiri di samping kanan jalan. Namun anehnya, kerbau ini sama sekali tidak bergerak. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, ia terus berjalan dan akhirnya terkejut tak kala ia sampai di tempatnya tadi melihat seekor kerbau, tetapi kerbaunya nihil. Hanya terdapat semak-semak yang tumbuh liar di tempat itu. Kemana perginya binatang ini? Pikirnya. Namun tidak ada kesempatan untuk sekedar memusingkan kepala dengan kerbau aneh itu. Waktu terus berjalan dan ia harus sampai di pasar tepat waktu. Dari tempat itu, jalan yang dilaluinya kembali menanjak sekitar 10 meter, lalu kemudian rata sekitar 15 meter dan lalu menurun. Melewati tanjakan, Bu Nur kini memasuki hutan kecil. Gemuruh sungai jelas terdengar dari area ini. Saat itu, jam di tangannya menunjukkan pukul 5:30. Kegelapan sudah mulai berkurang. Tetapi untuk mematikan senter bukanlah suatu pilihan yang tepat, mengingat gelap masih 70% menguasai. Jalan setapak kini berubah menjadi menurun. Di sisi kiri penurunan itu, terdapat sebuah sungai yang lumayan besar, namun posisinya agak berada di bawah. Jika berada di posisi Bu Nur saat ini, sungainya tidak akan kelihatan, tetapi suara airnya jelas terdengar. Di pinggiran sungai tersebut, terdapat pohon raksasa yang tinggi menjulang. Jarak antara pohon tersebut dengan jalan setapak menurun itu hanya terpaut kira-kira 7 meter. Jika sedang gelap seperti itu, dan seseorang mengarahkan senternya ke pohon tersebut, maka akan nampak jelas kelihatan daun dan dahannya yang besar-besar. Dan sialnya,
Bu Nur tanpa sebab yang jelas melakukan hal itu. Ia malah mengarahkan senternya ke pohon tersebut dan tampaklah sebuah pemandangan mengerikan. Pada sebuah dahan yang daunnya agak jarang, oleh bantuan sinar senter, tampaklah oleh Bu Nur sosok seperti manusia berkulit putih pucat. Sosok itu ternyata telanjang tanpa sehelai benang pun menempel di tubuhnya yang pucat itu, sedang matanya tertutup seperti tertidur. Tangan wanita itu seketika bergetar. Baru kali ini, ia merasakan takut yang luar biasa. Ia ingin lari, tetapi tidak bisa. Lalu tiba-tiba saja mata sosok itu terbuka, sambil tersenyum menyeringa, memperlihatkan giginya yang berwarna kehitaman. Bu Nur tiba-tiba seperti terbebas dari sesuatu yang menahannya untuk berlari. Dengan sekuat tenaga, wanita ini pun berlari hingga ia mendapatkan warga lain yang tadi sempat kelihatan nyala obornya. Tetapi wanita itu tidak menceritakan kepada temannya perihal apa yang baru saja ia saksikan. Saat ditanya mengapa ia keringatan, beliau hanya menjawab, belum terbiasa berjalan jauh. 2 hari kemudian, setelah peristiwa Bu Nur melihat sosok aneh di atas pohon, sebuah peristiwa tragis menimpa salah seorang warga kampung tempat Bu Nur tinggal. Saat itu musim hujan dan air sungai sedang deras-derasnya. Namun naas, seorang bapak nekat menyeberang pada pukul 6 petang bersama seekor kerbau miliknya. Akibatnya, kedua makhluk malang ini terseret air sungai. Malam itu setelah air sungai surut, maka dilakukanlah pencarian dengan menyisir area sungai. Setelah beberapa jam pencarian yang menguras tenaga, akhirnya ditemukanlah mayat sang bapak tepat berada di bawah pohon raksasa, tempat Bu Nur melihat sosok anak 2 hari sebelumnya. Selesai.